Satu, di sini mencari nilai peserta didik yang tidak diikutkan, di mana yang diketahui di sini adalah rata-rata penilaian sumatif 6 peserta didik awalnya adalah 74. Jika nilai seorang peserta didik tidak diikutkan, maka rata-ratanya berubah menjadi 71. Berarti kalau misalkan satu orang tidak ikut, orangnya hanya 5 berarti ya. Sehingga ini masuk ke rumus yang namanya rata-rata gabungan. Di sini kita rumuskan terlebih dahulu rumusnya N1 kali rata-rata yang pertama ditambah N2 dikali rata-rata yang kedua dibagi jumlah frekuensi. Di mana tadi 6 orang rata-rata gabungannya adalah 74. Sedangkan yang satu orang tidak ikut, berarti di sini berkurang satu orang menjadi 5. Sehingga N1-nya adalah 5 orang ya. Kalau N1 tambah N2 tadi digabung adalah 6 orang. Ya, berarti 5 dikali 71. Yang dicari adalah rata-rata yang tidak diikutkan atau nilai yang tidak diikutkan. N2-nya adalah 1 kali X2 bar dibagi 6. Yakni untuk kesamaan pecahan dikali silang, maka dapat bentuknya yaitu 355 tambah X2 bar sama dengan 74 kali 6, 444. Sehingga nilai yang tidak diikutkan adalah 89. Ya, itu nomor 1. Nomor 2, masih sama menggunakan rata-rata gabungan dengan perbandingan di sini N1, N2-nya tidak diberitahu ya. Cuman kita misalkan nanti N1 itu laki-laki, N2 perempuan. Ya, rumusnya sama dengan tadi N1 kali X1 bar dan seterusnya ya. Berarti ini N1 dikali yang laki-laki rata-ratanya 166, yang perempuan rata-ratanya 161. Bagi N1 tambah N2. Nah, ini X bar gabungannya 163,6. Berarti 166 N1 ditambah 161 N2 dibagi N1 tambah N2. Selanjutnya dikali silang seperti halnya nomor 1 ya. Dikali silang menjadi 166 N1 ditambah 161 N2 sama dengan 163,6 N1 tambah 163,6 N2. Sama-sama N1 pindahkan jadi satu variabel. Yang 163,6 ke kiri pindah luas jadi 166 N1 dikurang 163,6 N1. Yang satu lagi yang pindah luas adalah 161 N2 menjadi dikurang. Sehingga hasilnya nanti adalah kita kurangi 166 dikurang 163,6 itu adalah 2,4 N1. Yang satu lagi yang di luas kanan 2,6 N2. Karena pertanyaannya adalah N1 dibagi N2. Jadi yang pindah luas nanti N2 sama 2,4 ya. Maka bentuknya menjadi 2,6 dibagi 2,4 perbandingannya. 2,6 dibagi 2,4. Itu kalau dikecilkan jadinya adalah 13/12. Inilah perbandingan banyaknya peserta didik laki-laki dan banyaknya peserta didik perempuan. Itu nomor 2. Selanjutnya nomor 3.
Sini kita akan mencari jangkauan antar kuartil dan seterusnya ya. Sebelum nanti kita gambarkan juga data tunggal di atas ke dalam diagram box plot. Box plot itu yang dibutuhkan adalah N minimum, Q1, Q2, Q3, dan N max. Nanti untuk membuat box plot I5 info itu yang dibutuhkan. Tapi kita jawab dulu yang A ya, ini datanya belum diurutkan ya. Kita coba urutkan dulu karena berkaitan dengan jangkauan nantinya. Di sini bilangan yang paling kecil 23 kita urutkan terlebih dahulu. Dari yang terkecil 23, habis 23 24, lalu 25, habis 25, 26-nya ada 2. 26-nya ada 2, 27 1, 28 ada 1, 29-nya ada 3 macam, 31 macam ya, 31 2 macam, dan terakhir yang besar lainnya 32. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai dari jangkauan yang rumusnya itu adalah nilai terbesar dikurang terkecil. Berarti yang ini ya, ini yang terkecil, ini yang terbesar. 32 dikurang 23 itu adalah 9. Jangkauan kita nyari jangkauan antar kuartil atau hamparan. Hamparan itu Q3 min Q1, berarti kita juga harus mencari kuartil atas dan kuartil bawah. Ini datanya ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan 14 datanya ya, kita bagi 2 jadi 77 ya. Berarti sebelah sini pembagiannya ya. Yang satu dari 23 sampai 28, yang satu lagi 29 sampai 32. Oh, 29-nya ternyata ada 4 ya, kurang 1 ya. Berarti di sini tambahkan 29 di tengah-tengah sini ya. Ya, sip. Jadi seperti ini ya. Jadi pas tengah-tengah 29 ya. Ada 4 29-nya. 29-nya ada 4 berarti sudah terlihat Q2-nya ya. Nilai tengahnya pas, nilainya 29. 15 bilangan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 15 bilangan. Berarti di sini yang bagian kiri 23 sampai 28 aja ya. 29-nya nggak dilibatkan karena pas tengah-tengah dia bersifat sebagai median atau kuartil tengah. Terus habis itu ini 23 sampai 28-nya nanti dilihat Q1-nya juga sama penentuannya dari nilai tengah. Kalau ini nilai tengahnya yaitu 26. 26 ini sebagai Q1. Yang kanan nilai tengahnya adalah 30, ini sebagai Q3. Berarti Q3-nya 30, Q1-nya 26. 4 ya. Kalau simpangan kuartil itu setengah hamparan, berarti setengah dikali 4, hasilnya adalah 2. Nah, tadi dijawab ya, kuartil bawah, kuartil tengah atasnya ya. Q2-nya 29, Q1-nya 26, dan Q3-nya 30. Ya, setelah dicari semua, nanti tinggal digambar box plotnya. Box plot itu digambar seperti ini. Kita lihat di sini datanya yang kita butuhkan sekali lagi ya. Itu adalah nilai minimum pertama ya. Nilai minimumnya di sini adalah 23, lalu kuartil bawahnya 26, lalu kuartil 2-nya 29, kuartil 3 30, dan maksimalnya 32. Ini cara gambar box plot ya. Jadi dari nilai minimum ke Q3 kita tarik garis lebih dahulu. Nanti 26, 29, 30-nya dibikin kotak.
Iya, seperti ini box plot ya. Nah, nanti kalau sudah dari Q3 tarik ke samping kanan sampai 32. Ya, inilah box plotnya gitu ya. Ini Q1, ini Q2, ini Q, ini N max, ini N minimum. Ya, jadi seperti itu soal nomor 3. Tadi ada ralat, ternyata ada angka satu yang tinggalan, 29 sudah diperbaiki barusan ya. Dan ini jawabannya. Lanjut nomor 4. Kalau nomor 4 itu kita di sini menentukan yang namanya ragam simpangan rata dan simpangan baku. Kita cari dulu. Yang pasti pertama adalah rata-ratanya ya. Nah, kebetulan ini angkanya bisa besar ya. Jadi ada mungkin cara di sini yang bisa mempersingkat waktu ya. Jadi kita kecilin dulu semua angkanya. Jadi awalnya kita kurangi dulu saja semua rata gitu ya. Kalau pengurangan ini bebas bisa apa aja. Yang penting dibuat sekecil mungkin ya. Awalnya kurangi semua data ya. Kurangi semua data dengan bilangan misalkan 39. Berarti semua dikurang 39. Nantinya di awal berarti 36 dikurang 39 kan min 3 ya. Berarti min 3 ditambah min 3. Kita hitung rata-rata dulu ya. Terus ditambah minus 2. Ditambah minus 2 lagi. Karena 37-nya ada 2 ya. Ditambah 39 kan 39 0 gitu ya. Tambah 0 lagi, tambah 0 lagi. 41 kan 39 2. 42 kurang 39 3. 44 kurang 39 5. Gitu ya. Nanti dibagi sama banyaknya bilangan di sini ada tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dibagi 10. Kita hitung dulu hasil kita bagaimana. Ini bisa dicoret ya. Min 2 tambah 2 0. Min 3 tambah 3 juga 0. Berarti tinggal min 3 tambah min 2 tambah 5. Itu juga hasilnya nanti 0 juga ya. Berarti 0 dibagi 10 0. Rata-ratanya 0. Rata-rata awal ya. Rata-rata sementara. Nah, karena di sini jadi awalnya kurang 39, berarti di akhir nanti kita tambah 39 lagi. Gitu. Maka rata-rata aslinya di sini adalah 0 tadi ya, tambahkan dengan 39 yang tadi di awal kita kurangi. Sehingga rata-rata aslinya adalah 39. Ini buat persingkat aja supaya angkanya nanti pada saat dihitung tidak besar-besar angkanya ya. Jadi kita gunakan angka seperti ini supaya menghitungnya lebih mudah. Setelah kita tahu rata-rata 39, kita masuk ke rumus simpangan rata-rata. Kalau simpangan rata-rata kan mutlak ya nanti ya. Jadi nanti rumusnya mutlak. Pertama dimulai dari 36 ya. 36 dikurangi 39. 36 dikurang 39 lagi. Mutlak 37 dikurang 39. Terus ya. Terus berjalan sampai nanti ditambah terakhir di endingnya 44 kurang 39. Bagi 10. Kita hitung SN-nya berapa gitu ya. 36 dikurang 39 kan mutlak min 3 karena mutlak itu positif jadi dibuatnya 3 ya nggak min 3. Yang sebelahnya 3 juga. 37 kurang 39 mutlaknya 2. 2 lagi. 39 kurang 39 0. 0-nya 3 kali. 41 kurang 39 2. 42 kurang 39 3. 44 kurang 39 mutlak 5 itu 5. Bagi 10. Nah, inilah simpangan katanya ya. Hingga dijumlahkan semuanya. Nanti bagi 10, maka simpangan rata-ratanya adalah 20 per 10. Atau sama dengan 2. Nah, selanjutnya habis simpangan rata-rata kita cari yang namanya ragam.
Kalau ragam bentuknya dikuadratkan antara data-data masing-masing dengan rata-rata. Berarti 36 dikurang 39 kuadrat gitu ya. Ditambah lagi 36 kurang 39 kuadrat. Dan seterusnya sampai nanti di ujung 44 kurang 39 dikuadratkan dibagi 10. 36 dikurang 39 itu minus 3 karena kuadrat jadi 9. Di 9 tambah 9 lagi 37 kan 39 min 2 kuadrat itu 4 tambah 4 tambah 4 39 kurang 39 0 0 pangkat 2 itu 0 nolnya 3 kali 41 kan 39 2 pangkat 2 4 42 kurang 39 itu 3 pangkat 2 9 dan 44 kurang 39 itu 5 kuadrat 25 dibagi 10. Tinggal jumlahkan dulu awalnya ya. 9 tambah 9 dan seterusnya jumlahkan. Nanti hasilnya 64 dibagi 10 ya. Itu adalah simpangan ragam ya. Ragamnya gitu ya. 6,4. Itu adalah ragamnya. Nanti kalau sudah hitung ragam, kita nyari simpangan baku yang rumusnya diakarin ya. Berarti akar 64 per 10 itu adalah sama dengan 8 dibagi akar 10 ya. Kita kali sekawan kali akar 10 dua-duanya. Karena akar 64 kan 8 ya. Nanti hasilnya adalah 8 akar 10 dibagi 10. Dikecilkan menjadi 4 akar 10 per 5. Ya, seperti itu nomor 4 untuk cara menghitung dari simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Itu. Nomor 5. Ya, ini membahas tentang modus kuadrat bawah dan atas. Kita kerjakan yang modus dulu ya. Modus itu adalah tepi bawah tambah D1 dibagi D1 tambah D2 kali C. So, kali I ya. Mana di sini modus yang paling banyak adalah yang ini ya. Nah, ini adalah modus yang paling banyak. Ada 10 frekuensi di data lingkar batang pohon jati. Berarti TB-nya ini ya. TB-nya adalah 33,5. D1 itu rumusnya adalah frekuensi modus dikurang sebelumnya ini adalah 4 ya. 10 kurang 4 dibagi D1-nya 10 kurang 4 ditambah D2 itu modus kurang setelahnya yaitu 2 kali C. C-nya itu adalah dari 21,5 ke 25,5 itu ya. Ini kan berarti sama aja dengan 20 sampai 25 ya. Nah, ini selisihnya 5 ya. Sorry. Selisihnya berarti 26 ini sampai dengan 29. Ini 25 ya. Ya, ini 20 bukan 20 ini ya. Sorry, ini 21 ya. 21 sampai 25. 26 sampai 29. 10 sampai dengan 33.
Ya, 34 sampai dengan 37, 38 sampai dengan 41, 42 sampai 45. Ya, ini bukan 21 ya, sorry, 22 tadi ya. Nah, ya, kedua sampai 25, 26 sampai 29, dan nah ini C-nya kalau kita lihat selisihnya dia 4 ya. Interval kelasnya dia bedanya 4 ya. Bedanya 4. Bedanya 4 berarti kali 4 ya. Nah, berarti kita hitung tadi kelas TB modus itu 33,5 tambah 6 dibagi 6 tambah 8 kali 4. Ini kita hitung 33,5 tambah 6 dikali 4 dibagi 14. Itu sekitar 1,71 nilainya. Nggak tambahkan dengan 33,5, hasilnya sekitar 35,21. Ya, itu adalah modusnya. Selanjutnya untuk yang kuartil bawah, kita hapus dulu. Coba kita bikin ulang untuk yang B-nya. Tabelnya itu dimulai dari 22 ya, sampai 25, 26 sampai 30, sorry 29, 30 sampai 33, 34 sampai 37, 38 sampai 41, 42 sampai 45. Ini lingkar batangnya ya. Frekuensinya ada berapa aja? Ada 3, 4, 4, 10, 2, dan 7. Nah, jangan lupa kita bikin frekuensi kumulatif karena berkaitan dengan kuartil bawah dan atas. Nah, itu frekuensi kumulatifnya dengan ditambahkan setiap barisannya. 3 tambah 4, 7, tambah 4, 11, tambah 10, 21, tambah 2, 23, tambah 7, 30. Ya, kalau kuartil bawah, letak Q1 itu adalah seperempat N rumusnya. Berarti seperempat dikali 30. Nah, 30 dibagi 4 itu hasilnya adalah 7,5. Nah, 7,5 itu masuk ke daerah sini. Setelah 7 gitu ya. Nah, berarti kita akan dapatkan nanti Q1-nya gitu ya. Q1-nya itu adalah TB-nya 29,5. Di bawahnya di kelas Q1. Ditambah 7,5 dikurang kumulatif sebelumnya 7. Dibagi frekuensinya 4 dikali 4 kelasnya. Nanti 4-nya habis, berarti 29,5 ditambah 7,5 kurang 7. Maka nanti hasilnya adalah 30. Itu kuartil satunya. Nah, kalau kuartil 3, letak di 3 itu kan di 3/4 M ya. Rumusnya berarti 3/4 kali 30.
Maka nanti hasilnya adalah 22,5. 22,5 itu masuk ke kelas yang ke-5 yang ini ya. Ini adalah yang 22,5. Ini letak Q3. Letak Q3. Ini letak Q1. Sehingga nanti kita akan dapatkan Q3-nya sama dengan TB-nya 37,5. TB itu selalu kurang setengah ya. Ditambah pakai T22,5 dikurang frekuensi sebelumnya 21 dibagi frekuensinya 2 kali 4. 4 bagi 22 berarti 37,5 ditambah 22,5 dikurang 21 kali 2. 3 ya. Maka hasilnya adalah 40,5. Itu adalah Q3. Ya, seperti itu untuk semuanya cara nomor 5 yang B dan C. Nomor terakhir nomor 6 ya. Ya. Oke, nanti kita lanjut ke 6 setelah ini. Ya, ini adalah tentang membahas rata-rata dari pengerjaan waktu PSKA matematika kelas 12, di mana rata-rata awalnya 65. Belum kita mencari yang lainnya, kita cari X dulu, di mana di sini yang biasanya kita lakukan di rumus rata-rata itu adalah sigma XIFI dibagi sigma FI. Nah, ini seperti tadi ya, di soal-soal sebelumnya, bisa kita kecilkan gitu ya. Kita kecilkan bentuk selang waktunya supaya nanti mengerjakannya lebih kecil angkanya. Misalkan kita kurangi dengan 67. Kita kurangi dengan 67. Berarti ini pun juga nanti akan berkurang, nggak 65 ya. Nah, nanti ini 65 kurang 67 itu adalah min 2. Jadi asumsikan rata-rata awalnya min 2. Nah, nanti di sini kita tinggal butuh tabel kolom untuk nilai tengahnya ya. Yang tadi sudah dikurangi dengan 67 itu XI-nya ya. Nah, XI-nya apa aja? Kita mulai dari 50 sampai 54 kan kalau dikurang 67 berarti jadinya dimulai dari minus 17 ya. Minus XI-nya kan berarti minus 15 ya. Karena ini kan awalnya XI-nya 52. Itu 52 dikurangi 67 itu minus 15. Karena polanya nambah 5 berarti nambah 5 terus. Seperti ini ya polanya. 0, 5, 10. Nah, itu bentuk sederhananya gitu ya. Setelah kita kurangi 67 tadi. Habis XI, kita hitung XI kali FI-nya ya. XI kali FI-nya min 15 kali 4 minus 60. Minus 10 kali 8 minus 80. Minus 5X. 0. 40 dan 50. Nah, nanti rata-ratanya kan ini min 2 ya. Kita sederhanakan ya. Nah, ini rumusnya sigma XIFI dibagi sigma FI. Nah, kalau frekuensinya kita tidak dikecilkan ya. Nah, ini kita jumlahkan dulu frekuensinya, nanti akan dapat hasilnya adalah 40 tambah X. Sedangkan jumlah semua XIFI-nya ini kita jumlahin dulu ya.
Kita jumlahkan dulu, nanti jadinya min 60 tambah min 80 ditambah 40 tambah 50 min 50 tambah min 5x. Nah, ini kali silang, nanti jadinya adalah minus 80. Ini kali min 2 semua yang bawah ya. Min 2x sama dengan min 50 min 5x. Pindah ruas, jadi 5x kurang 2x sama dengan 80 kurang 50. Berarti 3x adalah 30, maka x-nya adalah 10. Nah, ini lebih mudah menghitungnya karena angkanya lebih kecil. Tapi kalau mau hitung yang biasa, tetap angka yang awal tadi dari 52, 57, sebagian nilai tengahnya nggak apa-apa. Hasil akan sama aja nanti. X-nya 10. Nah, selanjutnya kita masukkan X-nya 10 berarti ya nilainya. Kita baru bisa hitung yang A, pertanyaannya 3X min 7 berarti 3 kali 10 min 7 itu hasilnya adalah 23. Untuk kuartil tengahnya tinggal dihitung letaknya kayak tadi ya, seperti biasa. Ini mungkin kita hapus dulu semuanya ya, tadi udah kita hitung. Nah, X kan 10 tadi ya, didapatkan X 10. Kita tambahkan frekuensi kumulatif F kum ya, karena ini berkaitan dengan media untuk kuartil tengah. Kita jumlahkan yang bawah-bawahnya nih ya, 4 tambah 8, 12, tambah 10, 22, 37, 45, 50. Frekuensinya ada 50. Letak median kan kuartil tengah setengah N ya. Berarti setengah kali 50 itu ada di 25. 25 itu kelasnya yang ini. Tengah ya. Nah, itu. Berarti nanti Q2 sama dengan TB-nya 64,5 ditambah oleh 25 dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya 22 dibagi frekuensinya 15 kali C-nya 5. Nah, ini kalau dihitung nanti hasilnya adalah 65,5 nilai tengahnya. Ya, seperti itu tuh yang B. Untuk yang C tinggal gambar aja ya semua ya, gambar histogram. Di mana tadi X ini 10 ya. Kita gambar histogramnya yang C. Ini X. Di sini ada 50 sampai 54, 55 sampai 59, 60 sampai 64, 65 sampai 69, 70 sampai 74, dan 75 sampai 79. Yang 50 sampai 54 itu frekuensinya 4. Yang berikutnya 8. 60 sampai 64 itu 10. Selanjutnya 65 sampai 69 15. Yang paling tinggi nih ya batangnya. Lalu 70 sampai 74 8. Dan terakhir 75 sampai 79 itu ada 5. Ya, ini gambarnya ya untuk histogramnya nomor 6C. Demikian, semoga manfaat. Apabila banyak kurangan mohon dimaafkan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.